Sorry, Pak. Pendekatan ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami cara pandang aktor politik dan masyarakat terhadap realitas sosial politik. Misalnya, bagaimana rakyat memaknai demokrasi, bagaimana simbol budaya dipakai dalam kampanye politik, atau bagaimana wacana politik dibentuk melalui pidato pemimpin. Nah, kedua ada tokohnya, ada Max Weber, yaitu memperkenalkan metode Durkheim, yakni memahami makna subjektif tindakan sosial. Konsep ini sangat berpengaruh dalam ilmu politik untuk menjelaskan tindakan politik individu dan kelompok. Yang kedua ada Clifford Geertz, tokoh antropologi interpretatif yang menekankan konsep description. Tiap tindakan politik memiliki lapisan makna yang harus digali secara mendalam. Yang ketiga ada Hans yang mengembangkan hermeneutika modern dengan menekankan pentingnya dialog, bahasa, dan konteks sejarah dalam proses penafsiran makna politik. Dan yang terakhir ada Paul, dia menjelaskan memperluas hermeneutika ke dalam analisis teks, narasi, dan simbol yang relevan untuk memahami pidato politik, dokumen, ucapan, maupun narasi ideologis. Nah, yang ketiga ada ciri khasnya. Yang pertama ada berbasis makna, kontekstual, kualitatif, naratif, dan peneliti sebagai penafsir. Nah, studi kasus yang diambil pada pendekatan ini yaitu Gerakan Indonesia Gelap 2025. Pada awal 2025 kemarin merupakan bentuk protes sosial politik yang dipelopori oleh mahasiswa sebagai reaksi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, seperti pemangkasan anggaran pendidikan, kelangkaan gas rumah 3 kilo, dan meningkatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Gerakan ini menunjukkan simbolisasi dan narasi kuat yang digunakan oleh aktor politik dan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Sekian dari pendekatan yang saya jelaskan. Saya cuma itu menjelaskan. Baik, selanjutnya ada pendekatan positif yang akan dibacakan oleh saya. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya. Ini politik bisa dipelajari dengan metode ilmiah, yaitu objektif, kuantitatif, dan verifikasi data. Nah, pendekatan ini hadir sebagai jawaban atas keterbatasan pendekatan normatif, klasik dan cenderung bersifat spekulatif dan filosofis. Nah, selanjutnya itu ada tokoh, yaitu ada Auguste Comte, Emile Durkheim, David Easton, Gabriel Marmot. Nah, yang ketiga itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu yang pertama ada objektif dan netralitas. Nah, yaitu penelitian harus bebas dari nilai-nilai subjektif tersendiri. Ini fakta politik diperlukan sebagai realitas yang terdiri sendiri dan harus dianalisis apa adanya. Yang kedua ada metode kuantitatif survei yang berdasarkan polling, analisis statistik hingga permodelan matematis digunakan untuk memahami fenomena politik. Yang ketiga ada verifikasi empiris, yaitu semua teori politik harus diuji dengan data. Jika tidak bisa diverifikasi, maka dianggap tidak sah sebagai sebuah ilmu. Yang keempat ada pencarian umum, yaitu pendekatan ini berusaha menunjukkan pola universal dengan perilaku politik. Misalnya, mengapa masyarakat cenderung memilih kandidat tertentu atau bagaimana stabilitas politik berkaitan dengan faktor ekonomi. Yang kelima, ada kualitas, yaitu fokus utamanya dalam menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena publik, misalnya bagaimana faktor pendidikan mempengaruhi sikap partisipasi politik dalam masyarakat. Nah, studi kasusnya ini ada tentang survei 14 pemilu tahun 2019. Nah, survei ini dilakukan dengan metode sampling acak berlapis yang dirancang agar dapat mewakili populasi pemilih Indonesia yang sangat besar dan beragam. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioralisme. Pengertian pendekatan behavioralisme itu terbagi menjadi 3 tokoh. Yang pertama dari David Easton pada tahun 1953. Easton menyatakan bahwa behavioralisme adalah usaha untuk menjadikan ilmu politik lebih bersumber ilmiah. Ia menekankan bahwa penelitian politik harus berbasis pada data empiris yang dapat diuji, sehingga analisis politik tidak sekedar normatif, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, Robert pada tahun 1961. Robert berpendapat bahwa behavioralisme merupakan pendekatan yang mengarahkan perhatian
hanya pada lembaga formal atau aturan, melainkan pada bagaimana atau alat politik benar-benar bertindak dalam kehidupan nyata. Nah, yang ketiga ada Stoker dan Marx pada tahun 2010. Menurut mereka, pihak resmi menekankan pentingnya penggunaan metode empiris, terutama analisis kuantitatif. Tujuannya adalah menemukan pola umum dalam perilaku politik masyarakat sehingga dapat dipahami kecenderungan politik yang berlaku dalam konteks tertentu. Selanjutnya adalah tokoh yang dalam Islam, pemerintah dan dalam pengalaman. Tokoh pertama adalah dalam Islam pada tahun 1917 sampai 2015. Einstein dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pendekatan behaviorisme dalam ilmu politik. Ia berusaha menggeser kajian politik dari sekadar norma dan filsafat ke arah metode yang berbasis dan empiris melalui karya monumentalnya The Political System pada tahun 1993. Einstein menekankan pentingnya sistematis politik agar sejajar dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Pemikiran yang menjadikan behaviorisme sebagai gerakan metodologis yang mengataskan pemikiran, observasi dan penjelasan perilaku politik yang nyata. Yang kedua ada Roberts pada tahun 1915 sampai 2014. Dan merupakan tokoh berpengaruh yang banyak menyoroti perilaku politik masyarakat dalam konteks demokrasi. Dalam bukunya Who Governs pada tahun 1961, ia menggambarkan bagaimana distribusi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tapi juga oleh perilaku individu dan kelompok dalam proses politik. Yang ketiga ada Gabriel Almond pada tahun 1911 sampai 2002. Almond berkontribusi besar dalam mengembangkan konsep budaya politik dan sistem politik komparatif. Ia menekankan pentingnya memahami nilai dan minat sikap masyarakat dalam mempengaruhi perilaku politik. Melalui karyanya, behaviorisme tidak hanya dipahami sebatas analisis kuantitatif, tetapi juga mencakup dimensi budaya yang mempengaruhi tindakan politik. Terakhir ada David, mereka itu kontemporer. Kedua tokoh ini tidak termasuk generasi awal behaviorisme, tetapi melalui bukunya mereka menegaskan kembali pentingnya pendekatan empiris dalam kajian politik. Mereka berperan memperluas pemahaman behaviorisme di era modern dengan menjadikan relevan terhadap pengalaman politik penelitian kontemporer. Terus ketiga ciri khas empiris adalah netral nilai kualitatif dan interdisiplinar. Ciri khas pendekatan behaviorisme memiliki selanjutnya ada studi kasus. Tingkat pendidikan yang berlaku memilih dalam pemilu 2024 di Kota Jambi. Penelitian oleh Pratiwi dan kawan-kawan pada tahun 2025 membahas bagaimana latar belakang pendidikan mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu presiden di Kota Jambi. Penelitian di Jambi memuat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar kecenderungan mereka untuk memberikan pertimbangan rasional saat memilih. Pemilih berpendidikan tinggi menyebar lebih banyak keterlibatan politik, pemahaman pada konteks pemilu. Selain itu, mengambil keputusan mereka dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, bukan hanya sekedar identitas atau loyalitas. Pendekatan behaviorisme membantu menjelaskan bahwa pendidikan berperan sebagai pendorong utama dalam mengarahkan perilaku pemilih secara mengatur dan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan yang institusi yang akan dibacakan oleh Arif. Yang keempat adalah pendekatan institusionalisme. Pengertiannya itu institusionalisme atau institusionalisme baru merupakan pendekatan teoritis yang berkembang sejak tahun 1980-an sebagai respon terhadap keterbatasan institusionalisme klasik dalam menjelaskan fenomena politik dan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya institusi sebagai struktur yang membentuk perilaku aktor politik, namun dengan pemahaman yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan institusionalisme tradisional. Yang keduanya yaitu tokoh yang pertama James Germart dan Johann B. Olsen merupakan pionir utama dalam pengembangan institusionalisme. Dalam karya mereka memperkenalkan konsep yang menekankan bahwa aktor bertindak berdasarkan identitas dan peran mereka dalam konteks institusional tertentu. Yang kedua, Paul J. DiMaggio dan Walter B. Powell mengembangkan konsep isomorfisme institusional dan organisasi. Yang ketiga, yaitu Douglas Chenor berkontribusi dan perspektif ekonomi dengan menekankan peran institusi dalam mengurangi biaya transaksi dan menciptakan struktur insentif dalam ekonomi dan politik. Yang
keempat yaitu Kathleen, Ellen, dan Paul Gerson mengembangkan konsep historical institusionalisme yang menekankan pentingnya waktu dan spacing dalam pembentukan institusi dan kebijakan. Yang ketiga yaitu ada ciri khas konsep luas motif of appropriateness dan dependensi isomorisme. Selanjutnya ada studi kasus reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi di Indonesia pasca 1998 dapat dianalisis menggunakan pendekatan new institutionalisme untuk memahami mengapa beberapa reformasi berhasil sementara yang lain mengalami hambatan. Selanjutnya pendekatan kritis. Baik, saya langsung saja. Penting dari pendekatan kritis itu muncul sebagai respon terhadap dominasi positivisme dan behaviorisme dalam sosial termasuk ilmu politik. Positivisme yang menekankan objektivitas, angka dan hukum universal yang gagal menjelaskan dari politik yang penuh kepentingan, ideologi dan kepentingan. Pendekatan kritis kemudian hadir untuk membongkar relasi kuasa, dominasi serta ketidakadilan yang tersembunyi dalam sistem politik. Tradisi ini berakar pada masa Frankfurt yang berkembang di Jerman pada abad ke-20. Para pemimpin kritis menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, mereka selalu berhubungan dengan kepentingan sosial politik tertentu. Bagi mereka, ilmu politik bukan hanya untuk memahami realitas, tapi juga untuk budaya masyarakat dan mendorong perubahan. Kemudian ada contohnya. Yang pertama ada Max Stormer, mengkritik teori tradisional yang dianggap melanggar status quo, serta menekankan pentingnya teori kritis yang membebaskan. Yang kedua, Theodor Adorno, yaitu menyoroti bagaimana budaya massa digunakan sebagai alat kapitalisme untuk melanggarkan kepatuhan. Yang ketiga, Herbert Marcus dalam Constitutionalism yang mengkritik masyarakat industri yang membuat manusia pasif dan tunduk pada sistem. Yang keempat, Jurgen Habermas mengembangkan gagasan public sphere atau ruang publik dan tindakan komunikasi sebagai fondasi demokrasi deliberatif. Dan yang kelima, Nancy Fraser itu mengelola teori kritis dengan menyoroti isu feminisme serta menghadirkan konsep public public sebagai ruang alternatif bagi kebijakan. Tokoh ini menegaskan bahwa teori kritis itu berfokus pada hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan kebebasan sosial. Kemudian ada ciri khas, yaitu yang pertama ilmu tidak netral. Pengetahuan itu selalu terkait dengan konteks tertentu. Yang kedua, memang teori kritis bertujuan membebaskan masyarakat dari dominasi. Yang ketiga, kritis terhadap kekuasaan fokus pada bagaimana ideologi, hukum, dan kebijakan mempertahankan dominasi ini. Dan yang keempat, menolak revisionisme agak lebih menekankan pada analisis makna, narasi, dan struktur massa. Orientasi sebuah sosial tidak berhenti pada analisis, tapi juga mendorong reformasi, menuju demokrasi dan keadilan. Kemudian ada studi kasus, yaitu kejadian yang sedang viral sekarang ini, yaitu menjadi display sebagai kritik politik di Indonesia pada tahun 2005. Pada tahun 2005 sekitar awal bulan Agustus, publik Indonesia itu digemparkan dengan fenomena penggunaan bendera belajar dari anime One Piece sebagai bentuk kritik politik dan pemerintahan Presiden Indonesia sekarang itu Prabowo Subianto. Fenomena ini awalnya digunakan oleh aksi sopir untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan transportasi yang dianggap memberatkan masyarakat. Tapi kemudian simbol ini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan terhadap rakyat terhadap kondisi sosial politik, yaitu kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat merugikan rakyat, seperti kenaikan pajak dan kenaikan royalti musik yang dianggap tidak berhak pada masyarakat kecil. Kemudian daerah ini dengan cepat viral di media sosial, menjadi meme politik dan dipakai oleh berbagai masyarakat sebagai simbol perlawanan damai. Aksi tersebut menandai pergeseran protes politik dan sekedar demonstrasi langsung ke arah proses kembali kreatif dan mulai dengan publik luas. Pemerintah pun merespon dengan berbagai sikap. Sebagai pejabat menilai tindakan tersebut bisa dianggap sebagai penghinaan simbol negara. Bahkan ada beberapa pejabat itu menganggap simbol ini sebagai bentuk pemberontakan masyarakat terhadap pemerintah dan potensi melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, nama negara. Namun, Presiden Republik Indonesia sendiri, yaitu Prabowo Subianto, menyatakan bahwa hal yang dilakukan masyarakat itu termasuk dalam kebebasan berekspresi rakyat yang mana itu sah dalam hal yang demokrasi, meski melalui simbol populer merupakan bagian dari demokrasi